so fixed, they don't know I got sticks. Di sebuah tempat, di dimensi lain, lebih tepatnya di dalam sebuah gua, terjadi sebuah perkumpulan kecil. 5 sosok misterius berdiri diam. Shadow Monarch muncul di permukaan. Ucap Ice Monarch. Ternyata itu adalah perkumpulan para monarch. Apa yang kau maksud? Bukankah tidak ada wadah yang bisa menampung kekuatan Shadow Monarch di dunia manusia? Karena itulah, Sang Destruction Monarch atau Monarch Kehancuran belum mempunyai wadah. Mereka memiliki kekuatan yang setara. Ice Monarch berkata dengan tenang, "Aku sudah melihatnya sendiri. Kekuatan itu benar-benar nyata. Shadow Monarch adalah ancaman lebih berbahaya dari pecahan ruler. Aku akan membereskannya. Bisakah kalian membantu bertarung melawannya?" Salah satu monark menjawab dengan dingin, "Itu sama saja dengan mengantarkan nyawa kita." Shadow Monarch adalah pengendali jiwa kematian, salah satu yang terkuat dari 9 monark. Perdebatan semakin memanas. Sebagian memilih menunggu Destruction Monarch. Sebagian lain bersikeras menyerang sekarang. Selagi Shadow Monarch masih dalam wujud manusia, namun 2 monark akhirnya meninggalkan perkumpulan. Ice Monarch menghunus sebuah senjata. Lihatlah, dagger beracun ini bukan senjata biasa. Seorang monark wanita tersenyum tipis. Kalau benar dia sudah jadi sepenuhnya Shadow Monarch, tidak mungkin dia masih menggunakan senjata beracun. Kalian benar, tubuhnya masih manusia. Perkumpulan itu pun pecah menjadi keputusan yang berbahaya. Kalau begitu, ayo kita bunuh Shadow Monarch. Cerita berpindah ke kota Seoul di tengah hujan lebat. Jinwoo berdiri di atas sebuah gedung tinggi. Dalam hatinya ia bergumam, kekuatan sihir para monark tidak bisa dideteksi. Mereka bahkan tidak punya bayangan. Tak ada cara untuk melacaknya. Tapi itu bukan masalah. Selama aku seorang hunter, aku tidak akan pernah melepaskan mangsaku. Beberapa hari setelah kematian Go Gun-hee, Asosiasi Hunter Korea menggelar rapat besar. Mereka kehilangan sosok pemimpin hebat. Siapa yang bisa menggantikan posisi ketua asosiasi? Setelah perdebatan panjang, nama yang diajukan hanyalah satu, yakni Woo Jin-chul. Namun ia menolak dengan rendah hati. "Aku tidak sehebat ketua Go Gun-hee." Para petinggi menjawab, "Kau adalah orang terdekatnya. Kami yakin kau mampu memimpin." Korea kini punya ketua asosiasi baru, yaitu Woo Jin-chul. Sementara itu, di Amerika, Thomas Andre masih dengan tangan diperban turun ke ruang bawah tanah bersama Laura. Jadi mereka ini sedang berada di tempat penyimpanan senjata milik Quill Scavenger. "Jadi apa kau benar-benar akan memberikan itu sebagai hadiah?" ucap Laura. "Apa kau masih meragukanku, Laura? Apa menurutmu dia tidak punya kemampuan untuk menggunakannya?" "Tidak, saya rasa tidak begitu," jawab Laura. "Bukannya itu sia-sia membiarkan benda terkuat ini membusuk dan berdebu di tempat ini," ucap Thomas. Di hadapan mereka, sepasang dagger memancarkan aura mengerikan. "Ini adalah senjata terbaik di dunia," ucap Thomas. "Dan aku ingin memberikannya pada orang yang tepat." Lalu cerita berpindah. Di kediaman Sung Jinwoo, adik dan ibunya menyaksikan berita itu. Langit mulai menggelap, pertanda kekacauan semakin dekat. Jadi Jin Ah tahu dengan kematian ketua asosiasi Hunter Korea. Berarti dunia memang lagi tidak baik-baik aja. Jadi dia minta pindah sama ibunya, tapi ibunya menolak. Sebenarnya ibunya itu masih ngerasa kalau suaminya belum meninggal, jadi masih enggan untuk pindah guys. Kemudian scene berpindah. Para wartawan berkumpul di depan kantor Ah Jin Guil karena mendengar bahwa Thomas Andre sedang berada di sana. Benar saja, Jinho terlihat sedang tidak baik-baik saja. Soalnya Jinwoo sedang tidak ada di kantor. Udah gitu ada Thomas Andre di sana. Ketambahan ada hunter terkuat Jerman juga ada di situ, woi. Wah, kalau Mimin jadi Jinho juga pasti keringat dingin, hahaha. Mereka sudah menunggu lebih dari 2 jam, dan Hunter Sung belum bisa dihubungi. Tidak berselang lama, akhirnya Jinwoo pulang. Hyung Nim. Jinho terlihat sangat lega. Thomas Andre menyapanya. Jinwoo terlihat kaget dan merasa bersalah pada Jinho.
Sebenarnya Jinwoo tahu kalau mereka ada di sini, tapi Jinwoo pura-pura tidak tahu. Pak Sung, lama tak bertemu. Aku membawa hadiah untukmu. Ayo kita bicara di tempat lain. Jinho masih belum yakin sama Thomas Andre. Jinho curiga kalau dia cuma mau nipu Jinwoo. Hati-hati Hyung, ucap Jinho di dalam hati. Hei kalian, apa gak ada yang mau traktir si Mimin kopi? Maaf, saya juga ada kepentingan dengan Pak Sung. Saya juga sudah menunggu untuk itu. Siapa kau? Kenapa mengikuti kami? Aku dan Hunter Sung ada pembicaraan yang sangat penting, jadi kamu gak usah ikut campur. Ya, Mimin bilang juga apa, pasti auto di-skip sama Thomas. Lalu scene berpindah, terlihat mereka sudah berada di meja makan. Terlihat Thomas Andre membawa sebuah koper. Aura mengerikan keluar, coba tebak. Apa ini Hunter Sung? Sistem pun muncul, item dagger chemist dibuat dari taring naga terkuat. Jinwoo terkejut, senjata itu menyatu dengan kekuatan sihirnya. Thomas tersenyum puas, benar kan Laura? Dia memang orang yang tepat untuk senjata itu. Sungguh menakjubkan, bahkan dagger iblis baran saja sudah sangat mengerikan. Tapi ini jauh lebih mengerikan, ucap Jinwoo di dalam hatinya. Jinwoo pun mencobanya sedikit. Aura mengerikan pun meluap di seisi ruangan itu. Terlihat semua orang tercengang melihat skill Jinwoo. Sudah cukup, Hunter Sung. Kau tidak akan membunuhku dengan hadiah yang aku berikan itu, kan? Ucap Thomas Andre. Kuharap kamu menyukainya, Hunter Sung. Apa kau benar-benar memberikan ini gratis? Ucap Jinwoo. Apa maksudmu gratis? Aku yakin pertukaran ini masih menguntungkanku. Dengan nyawaku dan anggotaku, yang aku berikan masihlah sedikit, jawab Thomas. Tiba-tiba, mereka merasakan energi yang besar muncul, langit Korea retak. Sebuah gate super raksasa terbuka, menutupi hampir seluruh kota. Orang-orang panik, dunia gemetar. Seorang peneliti di Amerika hanya bisa berkata lirih. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa. Semoga tragedi ini tidak benar-benar terjadi. Jinwoo yang berada di Korea langsung bergerak. Ia menunggangi Kaisel dan mendekati sebuah gate besar di langit. Dalam hatinya ia berkata, ini aneh. Aku tidak bisa memasuki gate-nya. Rasanya seolah-olah aku diblokir oleh sebuah dinding yang kuat. Sepertinya makhluk yang berada di dalam gate ini berbeda dari yang lain. Walau begitu, teman dan keluargaku berada di bawah gate ini. Aku tidak berniat membiarkan makhluk itu lolos begitu saja. Tak lama, Jinwoo menerima sebuah telepon. Aku Woo Jinchul. Aku sudah melakukan permintaanmu untuk memindai seluruh area di dunia dengan satelit. Tapi tidak ada kemunculan gate baru dimanapun. Artinya, hanya ada satu gate besar di Korea, ucapnya. Dalam hatinya, Jinwoo berpikir, aku merasakan hal yang aneh. Ini tidak mungkin hanyalah kebetulan. Jinwoo lalu berkata, sekarang kita berencana mengevakuasi seluruh penduduk yang tinggal di bawah gate ini. Untuk mencegah kekacauan massal, apa rencanamu selanjutnya? Hunter Sung menjawab tegas. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi, aku akan tetap melawannya. Keesokan harinya, di gym Asosiasi Hunter Korea, terlihat Sung Jinwoo sedang latihan bertarung dengan Beru. Serangan bertubi-tubi dari Beru berhasil dihindari Jinwoo dengan mudah. Bahkan Jinwoo membantingnya ke lantai. Kenapa kau tak gunakan kekuatan penuhmu? Ucap Jinwoo. Beru terlihat memohon ampun. Hamba tidak berani, rajaku. Tak apa, aku hanya ingin sedikit berkeringat. Dan kau satu-satunya prajuritku yang bisa melakukan itu. Mereka melanjutkan pertarungan. Aura Jinwoo semakin kuat. Beru pun meraung. Tubuhnya berubah dan kini ranknya naik menjadi komandan. Pertarungan mereka menghancurkan seluruh ruangan. Namun dalam hatinya Jinwoo berkata, masih tidak cukup. Bahkan Beru, prajurit terkuatku, belum cukup untuk melawan para monark. Pertarungan mereka pun berakhir dengan terhempasnya Beru. Aku terus-menerus terkesima dengan kekuatan rajaku yang sangat luar biasa. Ucap Beru. Kurasa aku perlu mulai memblokir channel drama kolosal di rumah, supaya kau tak bisa menontonnya lagi.
Beru terdiam. Ya, hapus saja, Mimin aja gemes denger gaya bicara Beru kayak zaman Majapahit. Hahaha. Ya ampun, kita sebaiknya mulai membereskan tempat ini, ucap Jinwoo. Ketua, kumohon jangan marah dan dengarkan aku. Jadi aku memiliki kira-kira 300 semut yang hebat untuk kerja buruh. Pasti itu akan sangat membantu. Hahaha. Jadi si Jinwoo ceritanya sedang merayu Ketua Wo, guys. Jin berpindah di sebuah hotel di Seoul, tempat Thomas Andre menginap. Master, apa kita tidak pergi saja? Tanya salah satu bawahannya. Thomas menjawab sambil menatap gate besar. Bagaimana aku bisa meninggalkan sesuatu yang begitu besar dan indah? Kalau kita tidak bisa menghentikannya, tidak ada lagi masa depan bagi umat manusia. Itulah kenapa aku ingin tahu. Entah ini akan menjadi saat-saat terakhir umat manusia, atau permulaan yang baru. Sementara itu, masyarakat Seoul mulai melakukan evakuasi. Jalanan penuh sesak oleh mobil dan orang-orang. Di apartemennya, Gina berkata pada ibunya, "Apa kita tidak ikut evakuasi, Bu?" Ibunya tersenyum getir. "Kemanapun kita pergi, semua tempat akan jadi medan perang. Bukankah lebih baik kau sendiri yang memutuskan di mana kau akan mati?" Gina terdiam. Ibunya melanjutkan, "Ibu yakin kakakmu akan melindungi kita sama seperti ayahmu dulu." Sementara itu di atap gedung, Sung Jinwoo duduk sendirian. Bahkan dalam situasi ini aku tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Di mana kalian, para monark? Jika dunia memang akan hancur, setidaknya dengan siapa aku akan menghabiskan sisa hidupku? Tiba-tiba banget si MC malah kepikiran kencan sama Cha Hae-in. Terlihat Hunter Cha sedang latihan. Dan bener aja ada telepon dari Hunter Sung. Maaf master, saya angkat telepon dulu. Skip, udah pasti tumbuh perkebunan bunga tuh di hati Cha Hae-in. Singkat cerita, Cha Hae-in pamit pergi ke masternya. Untuk urusan yang sangat mendesak, ucap Cha Hae-in. Baiklah, yang penting pamit izinnya jangan gara-gara saudara meninggal. Kayak teman Mimin. Saudara meninggal seminggu 2 kali. Rupanya mereka pergi ke wahana hiburan. Kayak pasar malam mungkin kalau di Indo. Di sana mereka kayak artis, guys. Tahu sendirilah sekelas Hunter peringkat S jalan-jalan ke pasar. Hahaha. Singkat cerita, Jinwoo ingin mencoba semua permainan di sana. Ya, mungkin Jinwoo kangen sama masa kecilnya. Soalnya di tempat itu ada kenangan tentang ayahnya. Hunter Cha masih merasa kayak mimpi. Kalau Hunter Sung menganggapnya satu-satunya temannya. Yaelah, basa-basi busuk kayak cerita komik aja. Sekarang temen, besok jadi pacar. Setelah mencoba semua permainan di wahana, mereka merasa hambar karena wahananya kurang menegangkan. Ya iyalah, orang biasa gelut sama monster. Itu wahana buat kaum makhluk lemah, woi. Sembari minum es teh desa, Jinwoo memandangi Cha Hae-in. Tuh kan, Mimin bilang juga apa? Skip. Karena merasa belum puas, Jinwoo mengajaknya melakukan hal yang mungkin Cha Hae-in belum pernah melakukannya. Karena Cha Hae-in masih perawan, mereka menaiki Kaiselin, naga bayangan. Tapi apa hubungannya naik naga sama perawan ya? Hahaha. Maafin Mimin, mungkin karena belum ngopi, guys. Dia tinggi dan besar, ucap Cha Hae-in. Kalau kamu punya yang seperti ini, kenapa malahan mengajakku ke wahana? Tempat dibangunnya wahana itu adalah tempat munculnya gate yang membuat ayahku menghilang. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Dan aku akan menunjukkan sesuatu yang lain, ucap Jinwoo. Langit senja pun berganti dengan malam, dengan bintang-bintang yang indah. Mereka pun tiba di suatu tempat dan menikmati pemandangan langit bertaburan bintang di sana. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Terus dukung channel ini agar terus berkembang ke depannya, dan sampai jumpa di video berikutnya.